Kembalinya Dewa Perang Bab 491-500 Novelton. Bab 491. Jangan memaksakan keberuntunganmu, Garrison. Maurice meraung. Levi hanya mengangkat suaranya. Pergi, tampar wajahnya. Zain dengan murung berjalan menuju Maurice. Maurice dipenuhi amarah. Bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi setelah ditampar satpam? Sean dan Steve memegangi Maurice sambil meliriknya, memberi isyarat agar dia tidak bergerak. Pukul dia, Levi memerintahkan. Dengan itu, Zain menamparkan wajah Maurice dengan keras. Dalam sekejap, kepala Maurice berputar saat pandangannya kabur, dan separuh wajahnya menjadi mati rasa. Sensasi itu dengan cepat diikuti oleh rasa sakit. Rasanya seperti ditusuk jarum terus-menerus. Semua orang tercengang. Selebriti besar, Maurice Lorraine, baru saja dipukul oleh seorang penjaga keamanan. Maurice memelototi Zain dan Levi dengan galak, seolah ingin memakan mereka hidup-hidup. Betapa memalukan. Ini terlalu memalukan. Levi bertanya dengan dingin, apakah kamu menerima apa yang baru saja terjadi? Aku memukulnya dengan uangku dan dia menamparkan wajahku. Ini perdagangan yang adil. Maurice menjawab sambil mengatupkan giginya. Baiklah, jadi apa yang kalian inginkan? Levi bertanya, bukankah kamu sudah berhenti? Kenapa kamu di sini lagi? Sean dengan cepat menjelaskan, kami memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Mes. Lopez, Garrison, tolong biarkan kami masuk. Dan tentang apa? Kita akan membicarakannya ketika kita melihat Mes. Lopez, jawab Sean sambil tersenyum. Itu sesuatu yang akan menguntungkan perusahaan. Levi membalas senyumannya. Saya yakin Anda tahu betapa sibuknya Mes. Lopez, tidak ada Tom, Dick, dan Harry yang bisa bertemu dengannya. Anda harus pergi. Apa yang kamu bicarakan, Garrison? Aku baru saja ditampar dan kamu mengusir kami sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Maurice baru saja memilikinya. Dia benar, Tuan Garrison. Bersikaplah masuk akal. Sean menimpali. Kami berhenti memilih penjaga keamanan untuk menghormati Anda. Bukankah Anda juga harus menunjukkan rasa hormat kepada kami? Dengan kata lain, mereka telah meminta maaf bukan karena mereka tahu bahwa mereka salah, mereka hanya melakukannya untuk membuat Levi bahagia. Levi sangat marah. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus menunjukkan rasa hormat? Maurice telah kehilangan semua kesabarannya. Dan menurutmu siapa dirimu, Garrison? Kau bukan siapa-siapa jika bukan suami Mes. Lopez. Levi membuat dua gigi Maurice terbang hanya dengan satu tamparan di wajahnya. Sebuah sidik jari merah cerah segera muncul di pipi yang terakhir. Maurice benar-benar terkejut. Hanya satu tamparan hampir cukup untuk membunuhnya. Kamu berani memukulku, Levi Garrison. Maurice sangat marah sehingga dia bisa membunuh seseorang. Apa yang salah dengan itu? Mulut busuk pantas ditampar, bukan? Levi bertanya. Aku menantangmu untuk memukulku lagi. Maurice meraung. Levi merasa terhibur. Teman-teman, apakah Anda pernah melihat seseorang meminta untuk dipukul? Hahaha. Para penjaga keamanan tertawa terbahak-bahak. Levi langsung memberikan tamparan lagi di wajah Maurice. Sisi kiri wajah Maurice langsung membengkak dan bekas tamparan tampak sangat jelas. Pria itu benar-benar terkulai. Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Kaulah yang menyuruhku untuk memukulmu, kata Levi sambil tersenyum. Aku hanya mengabulkan keinginanmu. Maurice Lorraine sedang diserang. Datang dan lihat. Cepat dan saksikan ini. Seseorang menyerang superstar, Maurice Lorraine. Apakah tidak ada orang di sini yang berdiri dengan keadilan? Trisha Sullivan dan Wilford Boyd tiba-tiba mulai menangis. Orang-orang yang lewat mengerumuni setelah mendengar itu adalah Maurice Lorraine dan memelototi Levi. Beraninya kau menyerang idolaku. Seseorang panggil polisi. Bab 492. Lebih dari 100 orang muncul dalam sekejap mata. Semua orang langsung mengira Maurice adalah korbannya setelah melihat keadaan menyedihkan yang dia alami. Mereka mulai menghadapi Levi. Pada saat ini, Zoe berjalan keluar. Apa yang sedang terjadi? Kami ingin berbicara dengan Anda, Mes. Lopez, tetapi suami Anda terus menghentikan kami dan dia bahkan menyerang Maurice. Penjaga keamanan Anda juga menamparkan wajah Maurice. Mengalihkan kesalahan ke orang yang tidak bersalah sekarang, ya. Zoe tersenyum. Dan, Anda tahu apa yang bisa terjadi, Mes. Lopez, kata Sean, suamimu akan berada dalam dunia masalah jika tersiar kabar. Dia telah memukul seorang selebriti, demi Tuhan. Dia bahkan mungkin berakhir di penjara. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Zoe. Sejujurnya, Mes, Lopez, kami telah ditipu untuk menandatangani kontrak budak dengan Triple Group. Kami ingin pergi, tapi ada denda yang harus dibayar. Sean terdiam. Zoe tertawa. Jadi maksudmu kau ingin aku membayar penalti dan membeli kalian? Seluruh kelompok mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu benar, Mes. Lopez.
Kami melakukan beberapa perhitungan. Semua hukumannya berjumlah tepat 2 miliar. Sebenarnya tidak banyak. Pikirkanlah, bukankah akan mudah untuk mendapatkan kembali 2 miliar jika Anda memilikinya? Tim hebat seperti kami dan aktor brilian seperti Maurice. Dia benar, saya yakin kami bisa memberi Anda 2 miliar hanya dalam setahun. Mereka penuh percaya diri berkat 2 film yang telah dirilis. Maurice berjalan ke arah Zoe sambil menutupi wajahnya. Perusahaan sekarang dalam kekacauan setelah kami pergi, bukan, Mes Lopez, katanya sambil tersenyum. Tanpa kami, akan sulit bagi Anda untuk membentuk tim baru begitu cepat. Saya memberi Anda kesempatan sekarang, kami akan kembali jika Anda setuju untuk membayar penalti kami. Dengan kami kembali, kami akan membawa keuntungan perusahaan Anda di luar imajinasi Anda. Tidak hanya itu, tetapi saya juga akan melepaskan fakta bahwa suami Anda menyerang saya. Maurice penuh dengan kesombongan. Mereka awalnya datang untuk meminta bantuan Zoe, tetapi sekarang dia membuatnya seolah-olah Zoe yang harus melakukan permohonan. Trisa dan Wilford menimpali, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kami memberi Anda kesempatan. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah, apakah Anda akan menerimanya? Gary Wade dan yang lainnya ingin muntah mendengarnya. Anda adalah orang-orang yang memeras otak Anda mencoba menemukan cara untuk kembali, tetapi sekarang Anda berbicara tentang memberi Mes Lopez kesempatan. Bisakah kalian semua menjadi lebih tak tahu malu? Mata semua orang tertuju pada Zoe, menunggu jawabannya. Untuk Maurice dan kelompoknya, Zoe pasti akan menyetujui proposal mereka. Bukan hanya karena Oriental Star Group tidak dapat melakukannya tanpa mereka. Dia juga harus mengatakan ya demi Levi. Aku menolak, kamu bukan lagi bagian dari firmaku, jadi masalahmu tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, kami memiliki aturan untuk tidak bekerja dengan pengkhianat. Semoga harimu menyenangkan. Dengan itu, Zoe berbalik dan pergi. Pekerjaan dilakukan dengan baik. Levi mengangguk setuju. Zoe telah berubah agak drastis selama periode ini. Dia sekarang jauh lebih tegas dalam hal pekerjaan dan kepribadiannya. Apa dia baru saja menolak kita? Maurice dan yang lainnya terperangah. Sean dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah kamu tidak peduli dengan nasib suamimu, Zoe Lopez? Teriak Maurice. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan membuat suamimu menderita. Sean dan Steve dengan cepat menghentikannya. Jangan melakukan sesuatu dengan gegabah, Maurice. Ingat untuk apa kita di sini. Ya, kita harus bersikap baik. Kita di sini untuk meminta bantuan Mes Lopez, bukan untuk mengancamnya. Kata yang lain. Bab 493. Maurice melirik Levi, yang berdiri di dekatnya, dan berkata, kalau begitu kita akan mencobanya lagi. Jika dia menolak kita lagi, aku akan mengirim Levi Garrison ke balik jeruji besi. Levi dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Sudah waktunya untuk menghancurkan Maurice Lorraine. Hahaha. Orang-orang di sebelah Maurice tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar kata-kata Levi. Apakah dia idiot? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menghancurkan selebriti hanya dengan panggilan telepon? Siapa yang dia coba untuk anak-anak? Maurice memelototi Levi dengan dingin dan menyeringai. Saya ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk melakukan itu. Sangat cepat, semua media utama berjuang untuk melaporkan berita berikut. Kehidupan pribadi selebriti terkenal Maurice Lorraine terungkap, terlihat berbagi kamar hotel dengan 2 wanita. Horace Waller telah mengatur agar seseorang diam-diam mengikuti Maurice malam itu juga. Gambar dan video dari insiden itu segera muncul. Netizen benar-benar shock. Masa lalu kelam Maurice muncul secepat dia meraih ketenaran. Artikel berita kelas berat lainnya menjadi berita utama. Maurice Lorraine mencampakkan pacarnya selama 7 tahun, kasar dan membuatnya menandatangani perjanjian untuk merahasiakan hubungan. Lebih banyak skandal mulai muncul, seperti berita tentang Maurice bermain-main dengan banyak wanita di klub malam. Outlet media juga merilis artikel yang mengklarifikasi bahwa Maurice pernah diambil oleh Oriental Star Group saat mencari pekerjaan. Perusahaan telah menawarinya kontrak senilai 500.000. Semua orang sekarang mengerti karakter asli Maurice. Jadi dia mengkhianati Oriental setelah semua yang mereka lakukan untuknya. Tercela. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Dia mencampakkan pacarnya setelah menjadi terkenal dan menggigit tangan yang memberinya makan. Aku bertanya-tanya mengapa orang ini terus berusaha membuat Oriental terlihat buruk. Sekarang aku mengerti. Internet sekarang dipenuhi dengan komentar yang memusuhi Maurice. Reputasi pria itu sebagai selebriti langsung mencapai titik terendah. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Maurice benar-benar tercengang begitu dia mengetahui apa yang baru saja terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mendongak dan berteriak sekuat tenaga. Ponselnya berdering bersamaan. Itu adalah bank yang menelepon untuk memberitahu dia bahwa semua rekeningnya telah dibekukan. Ini juga perbuatan Horace Waller. Maurice Lorraine benar-benar selesai. Satu-satunya pilihan yang tersisa sekarang adalah melayani Triple Group sebagai budak selama sisa hidupnya.
Levi berjalan sambil tersenyum. Merobohkanmu itu mudah seperti halnya membesarkanmu. Maurice menjatuhkan diri ke tanah dan menatap Levi tak percaya. Dia benar-benar melakukannya dengan satu panggilan telepon. Untuk pertama kalinya, Sean dan yang lainnya menyadari betapa menakutkannya Levi. Ini terlalu banyak. Maafkan kami, Tuan Garrison. Sean, Steve dan anggota kelompok lainnya berlutut di tanah. Kami berjanji untuk melayani grup bintang oriental selama sisa hidup kami jika Anda dan Nona Lopez menebus kami, Tuan Garrison. Mereka membungkuk dengan kepala langsung menyentuh lantai. Levi mencibir, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan istriku? Dia tidak pernah bekerja dengan pengkhianat. Tanggapan Levi menyambar mereka seperti kilat. Hidup mereka telah berakhir. Merawat Maurice secara tidak langsung mengembalikan Oriental Star Group pada kejayaannya. Levi kembali ke Maurice Group. Kemana saja Anda, Tuan Garrison? Anda sudah pergi begitu lama. Seth Wilson dan penjaga keamanan lainnya menyambutnya dengan senyuman. Iris Annabel kebetulan melihat Levi pada saat yang sama. Kemana kamu menghilang? Kamu bahkan tidak meminta cuti. Iris tampak agak kesal, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Levi langsung bertanya, apakah ada yang salah? Iris ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ya. Bab 494. Apa yang terjadi? Levi bertanya. Iris menggosok pelipisnya. Bukankah bos besar menyuruh kami untuk mengadakan program amal 1 miliar baru-baru ini? Kami membangun sekolah dasar harapan, panti asuhan orang tua, dan panti asuhan. Kami juga mendanai banyak siswa miskin. Namun, setelah memompa uang kami dan melakukan semua ini, orang lain akhirnya mengambil semua kredit. Levi tercengang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Seseorang benar-benar membuat masalah dari uang amal. Dia mengerutkan kening. Siapa yang melakukannya? Mereka benar-benar berani. Itu Triple Group. Mereka menyelenggarakan gala amal 10 miliar 2 malam yang lalu dan tidak satu sen pun keluar dari kantong mereka sendiri. Mereka mengambil uang yang kami sumbangkan untuk program amal dan menjadikannya milik mereka. Semua sertifikat amal, dokumen dan proses akhirnya menjadi milik mereka. Iris benar-benar marah. Dan begitu juga Levi. Jadi kami membayar untuk acara amal itu tetapi mereka mendapatkan semua pujiannya. Dan sekarang semua orang berpikir bahwa Triple Group adalah orang yang beramal dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tepat sekali, Triple Group mendapatkan begitu banyak umpan balik positif darinya. Semua siswa dan orang tua yang kami bantu mengirimi mereka spanduk penghargaan. Sekolah, panti asuhan, dan panti jompo sekarang memasang poster di dinding, berterima kasih kepada Triple Group untuk kebaikan mereka. Tidak ada yang tahu bahwa kamilah yang benar-benar menghasilkan uang. Yang terpenting, kami bertanya kepada asosiasi amal mengapa ini terjadi, tetapi mereka menolak untuk mengakui kontribusi kami. Mereka mengatakan segala sesuatu tentang program amal telah dilakukan oleh Grup 3. Wanita itu mengamuk karena marah. Levi mendaratkan tinjunya di dinding. Iris melompat ketakutan. Ini tidak bisa diterima. Mereka bahkan mencoba mengganggu program amal. Betapa tidak tahu malunya mereka. Levi mengamuk. Fakta bahwa Triple Group dapat melakukan semua ini pasti karena semuanya telah disepakati dengan asosiasi amal. Bukan itu saja, aku tahu bahwa manajer umum Triple telah terlibat dengan beberapa gadis berusia 14 tahun. Betapa aku ingin bajingan itu pergi. Tambah Iris. Tatapan dingin melintas di mata Levi. Sekarang dia membuatku kesal, aku akan membuatnya membayar. Iris melirik sikap pria itu. Apakah dia pikir dia bos? Aku akan secara pribadi menuju ke asosiasi amal dan mencari tahu apa yang terjadi. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin dia merasa jengkel. Oke, aku akan ikut denganmu, jawab Levi. Mereka segera tiba di gedung asosiasi amal Hampton Utara. Halo, apakah Anda punya janji? Ya, itu dibawa Iris Annabel dari Maurice Group. Sadar akan status Iris, asosiasi amal menugaskan seorang direktur berpangkat tinggi, John Harvey, untuk merawatnya. Halo, Miss Annabel, ada yang bisa saya bantu? John bertanya sambil tersenyum. Iris langsung ke intinya, saya di sini hanya untuk satu hal hari ini, dan itu adalah untuk melihat sumbangan yang diberikan oleh Maurice Group untuk program amal. Oh, apakah Maurice Group berkontribusi pada program baru-baru ini? John bertanya, bingung. Levi terkekeh. Mereka semua bermain bodoh. Iris menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, Maurice Group telah memberikan kontribusi 10 miliar untuk asosiasi Anda 8 hari yang lalu. Bagaimana mungkin Anda, sebagai direktur, tidak tahu tentang ini? John Harvey hanya tersenyum. Maaf tentang itu, Miss Annabel, saya sudah lama berada di luar negeri jadi saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Beri saya waktu sebentar untuk menyelidiki masalah ini. Bab 495. Setelah menelepon, John menoleh ke arah mereka. Apakah Anda mungkin salah, Miss Annabel? Dia bertanya dengan senyum di wajahnya. Satu-satunya sumbangan 10 miliar yang kami terima adalah dari Triple Group.
Tidak ada catatan kontribusi apapun yang dibuat oleh perusahaan Anda. Apa yang kamu bicarakan? 10 miliar itu berasal dari Morris Group, tapi kamu menulisnya sebagai triple. Apa yang terjadi? Iris sangat marah sehingga dia hampir memaki. Tolong tenang, Miss Annabelle, kami benar-benar tidak memiliki catatan sumbangan apapun yang Anda berikan. John menjawab dengan senyum sok. Kalau begitu katakan padaku apa ini. Iris membanting beberapa dokumen sumbangan yang dibuat di depan John, bersama dengan bukti perusahaan telah mengatur program amal. John memeriksa dokumen dan berkata dengan bingung. Ini tidak mungkin, bagaimana catatan ini bisa persis sama dengan Triple Group? Bahkan program amalnya benar-benar identik. Anda menulis nama perusahaan Anda sendiri di atas Triple, bukan, Miss Annabelle. Iris hampir gila. Betapa tidak tahu malunya mereka. Sekarang mereka membuatnya tampak seperti kita yang bersalah. Selain itu, Triple Group benar-benar menjadi tuan rumah gala amal baru-baru ini dan menyumbangkan 10 miliar selama konferensi. Itu adalah uang mereka, apa hubungannya dengan Morris Group? Bahkan saya mulai bertanya-tanya apakah Anda menyembunyikan niat buruk. Nona Annabelle. John tampak yakin bahwa uang itu milik Triple Group. Hah, kalau begitu, karena kita memiliki semua catatan transaksi bank, bagaimana kalau kita menggunakannya untuk mencari tahu siapa yang menyumbangkan uangnya? Iris menyarankan sambil menyeringai. Mari kita segera ke bank, Harvey. Kemudian kita bisa membuat perbandingan dengan Departemen Keuangan Anda. Ekspresi John berubah saat menyebut bank itu. Dia mulai bertanya, sebelum itu, bolehkah saya bertanya mengapa Anda menyumbangkan uang itu sejak awal, Miss Annabelle? Untuk membantu orang yang membutuhkan, tentu saja, jawab Iris. Itu benar, tujuan asosiasi amal adalah untuk membantu orang lain, dan karena kita telah mencapai tujuan ini, apakah penting siapa yang membantu? Pria itu melanjutkan untuk meracuni sumur dalam upaya untuk membuat Iris terlihat buruk. Bukankah orang-orang menunjukkan tindakan kebaikan dalam anonimitas saat ini? Apakah Anda menyumbangkan uang hanya untuk ketenaran, atau untuk penghargaan atau sertifikat? Saya benar-benar mulai mempertanyakan motif Anda sekarang, Miss Annabelle, karena ini semua tentang amal, apakah ada hal lain yang penting selama tujuan kita tercapai? Jadi bagaimana jika uangnya berasal dari Morris Group? Jika Anda bersikeras mengambil kredit sebanyak itu, baiklah. Saya akan mengirimkan setumpuk sertifikat. Anda. Iris merasakan kemarahan mengalir melalui dirinya seperti lava. Ya, tujuan telah tercapai. Kami juga tidak peduli dengan ketenaran. Tapi tidak mungkin saya mengizinkan Triple Group untuk mengambil kredit. Levi hanya bisa bertepuk tangan. Kamu benar-benar pandai berbicara, mengklaim moral yang tinggi sekarang, kan? Kata Levi sambil tersenyum. John mencibir, apa maksudmu dengan mengklaim moral yang tinggi? Begitulah amal selalu, jika semua orang hanya berkontribusi untuk ketenaran, mereka lebih baik tidak berkontribusi sama sekali. Sejujurnya, tidak masalah siapa disumbangkan. Levi meninggikan suaranya. Apakah itu berarti Anda dapat menghapus sumbangan orang lain sebagai milik Triple Group? Siapa yang memberi Anda hak untuk melakukan itu? Saya. John ingin mengatakan lebih banyak, tapi Levi memotongnya. Jika kredit tidak masalah, mengapa Triple Group membutuhkannya? Mereka mengumumkan berita di mana-mana dan bahkan mengadakan gala amal. Itu tidak sama. Triple Group membutuhkan kredit. John menjawab sambil tersenyum. Bab 496. Jadi Morris Group tidak membutuhkannya, tapi Triple Group membutuhkannya. Standar ganda seperti itu, ejek Levi. 3. Levi memotong John lagi. Saya ingin tahu siapa yang memberi Anda hak untuk menghapus kontribusi Morris Group sebagai milik Triple Group. Ada kekuatan serius di sana, mengubah proyek 10 miliar begitu saja. Levi sampai pada akar masalah dengan kata-katanya yang tajam. John kewalahan. Siapa pria ini, Miss Annabelle? Apakah Anda berdua di sini hanya untuk membuat keributan? Jadi, Anda begitu ingin menyelidiki urusan internal asosiasi amal? Dia mengamuk. Tentu, mengapa kita tidak menyelidikinya? Levi menjawab dengan dingin. Bawa mereka keluar dari sini. John tidak memilikinya lagi dan segera memerintahkan seseorang untuk membawa mereka pergi. Tapi Levi tetap bertahan. Tidak, saya harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana program amal Morris akhirnya menjadi triple? John sangat marah. Jadi bagaimana jika saya tidak mengakui itu adalah milik Morris? Apa yang dapat Anda lakukan tentang itu, bahkan jika saya mengatakan itu telah dihapuskan sebagai triple? Bibir Levi melengkung membentuk senyuman yang dalam. Baik, jangan menyesal kalau begitu. Aku menyesal. Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Triple Group lah yang menyumbangkan uang dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kirim mereka. Iris dan Levi meninggalkan gedung. Kamu lihat itu. Aku tidak percaya begitulah perilaku asosiasi amal. Iris meratap dengan lambaian tangannya. Saya harus kembali dan bertanya pada Tuan Rhodes apa yang harus dilakukan. Kita tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini begitu saja. Keduanya kembali ke Morris Group. Levi menuju ke kantornya sendiri dan menghubungi sekretarisnya, Aurora Newt.
Aurora, siapa penanggung jawab Asosiasi Amal Hampton Utara? Dia bertanya. Presidennya adalah Tuan Sanford Collins, Tuan. Baiklah, suruh dia datang. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Levi terdengar sedingin es. Tidak butuh waktu lama bagi Sanford Collins untuk tiba di Morris Group bersama beberapa rekan berpangkat tinggi lainnya. Mereka berlima berdiri di dalam kantor dengan kepala tertunduk dan berkeringat dingin. Mereka bahkan tidak berani menyeka dahi mereka. Pria yang duduk di depan mereka terlalu mengintimidasi. Dia bukan hanya wakil dari Northampton, dia adalah dewa perang. Bagaimana Scott Yates meninggal? Itu berkat pria ini. Dan mengapa Triple Group tiba-tiba muncul entah dari mana untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di Erudia? Terutama karena Scott Yates, orang yang selama ini memegang kendali ketat di Triple Group, sudah tidak ada lagi. Ini adalah pria yang sendirian menyingkirkan Scott Yates. Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu? Tanya Levi. Sanford Collins dan anak buahnya bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala. Tidak, kami tidak, Tuan Garrison. Kamu tidak, lalu apakah kamu tahu di mana kamu berada sekarang? Levi mengetuk mejanya dengan buku-buku jarinya. Kita ada di dalam Morris Group. Apakah ini mungkin tentang program amal Morris Group? Menjadi pria yang cerdas, Sanford dengan cepat memahami situasinya. Jadi, kamu tahu kenapa kamu ada di sini, kata Levi dingin. Katakan padaku apa yang terjadi, katanya sambil menyeringai. Bagaimana uang yang disumbangkan Morris Group untuk program ini menjadi milik Triple Group? Tiba-tiba, ekspresinya berubah tajam. Saya baru saja di Asosiasi Amal untuk menanyakan hal ini, tetapi mereka bersikeras bahwa uang itu berasal dari Triple dan bahkan mengusir saya keluar dari gedung. Kata-kata Levi menyambar mereka seperti kilat, langsung membuat mereka ketakutan. Sanford kehilangan keseimbangan dan terhuyung-huyung ke lantai. Dengan serius, pria ini dikeluarkan dari Asosiasi Amal. Siapa yang berani melakukan itu? Bab 497. Ini adalah penghujatan. Ini sudah berakhir. Kotoran itu akan mengenai kipas sekarang. Sanford menarik napas dalam-dalam dan berkata, kami tidak menyangka hal seperti itu terjadi, Mer. Garrison. Levi mengetuk mejanya lagi. Itu masalah kedua. Mari kita bicara tentang yang pertama. Jika saya tidak mendapatkan jawaban yang baik dari Anda, saya akan mulai menyelidikinya sendiri. Orang-orang itu hampir batuk darah karena takut. Melihat ke dalamnya sendiri. Jesse Nielsen akan menghancurkan kita sebelum itu terjadi. Aku akan bicara, aku akan memberitahumu semuanya. Sanford melompat masuk dan menjelaskan dirinya sendiri dengan jelas. Itu adalah manajer umum Triple Group dari Erudia, Horace Waller, yang datang mencari saya. Dia mengatakan kepada saya untuk menempatkan sumbangan 10 miliar Morris Group di bawah Triple Group untuk program amal. Saya melakukannya hanya karena dia berjanji untuk menyumbangkan 20 miliar ke Northampton di masa depan. Levi menyeringai. Dia berjanji untuk menyumbangkan 20 miliar. Apakah Anda menandatangani perjanjian dengannya? Tidak, itu kesepakatan lisan, jawab Sanford. Tapi dia adalah manajer umum Triple Group, jadi saya yakin dia adalah orang yang menepati janjinya. Levi membanting tangannya ke meja. Sanford dan timnya hampir mengompol. Jadi, kamu akan percaya apapun yang dikatakan orang. Apakah kamu siswa sekolah dasar yang menyebalkan? Dia meraung. Maaf, Tuan Garrison, saya salah. Saya seharusnya tidak percaya padanya. Sanford segera berlutut. Ayo pergi, kita akan memeriksa catatan Asosiasi Amal. Levi menuntut. Sanford langsung setuju. Dimengerti, Pak, kami akan segera menuju. Iris melihat Levi membawa sekelompok pria ke arahnya tepat saat dia menutup telepon dengan Kirin. Sanford berkata kepadanya, halo, Mes. Annabel, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sanford Collins, Presiden Asosiasi Amal. Saya di sini untuk meminta maaf dan meminta Anda ikut bersama kami ke asosiasi untuk menyelesaikan beberapa masalah. Titik petik 2. Iris tercengang. Saya baru saja menelepon Tuan Rhodes setengah jam yang lalu untuk meminta bantuan, dan Presiden Asosiasi Amal di sini sudah meminta maaf kepada saya. Seberapa kuat bos misterius ini? Menakjubkan. Iris sangat mengagumi pria tak dikenal ini sehingga dia sekarang menganggapnya sebagai kekasih. Semua orang dengan cepat menuju Asosiasi Amal sekali lagi. Suruh John Harvey untuk merawatku. Levi memerintahkan resepsionis meja depan. Tidak butuh waktu lama bagi John untuk muncul dengan marah bersama sekelompok pengawal. Apa, haruskah kamu bersikeras membuat masalah, Morris Group? Aku mengusirmu beberapa saat yang lalu. John mengamuk. Levi mencibir. Apa ini? Apakah ini caramu melayani tamu? Kamu pikir kamu siapa sehingga aku harus menjagamu? Kamu ingin mati. John berteriak padanya. Apa masalahmu? Kenapa kamu bertingkah seperti tiran seperti itu? Iris membantah. Apakah saya tidak diizinkan untuk memeriksa akun Anda? Perusahaan saya memberi Anda sumbangan 10 miliar, karena menangis dengan keras. Tidak, John langsung menolaknya. Mulai sekarang,
Tidak ada seorang pun dari Morris Group yang masuk ke gedung ini. Kami juga tidak akan menerima sumbangan Anda. Pernyataan yang berani. Kamu pasti berpikir kamu sangat tangguh, komentar Iris. Itu benar, direktur lain mulai berbicara. Kamilah yang memiliki keputusan akhir dalam industri amal Northampton. Jika Anda memiliki masalah dengan itu terlalu buruk. Levi menggelengkan kepalanya dengan frustrasi saat dia melirik orang-orang ini. Jadi beginilah perilaku asosiasi amal biasanya. Dan sepertinya para sutradara ini benar-benar mendapatkan banyak dari pekerjaan mereka. Dengan sekali pandang, Levi dengan mudah menyadari bahwa beberapa dari pria ini mengenakan jam tangan mewah yang bernilai jutaan. Beraninya kau. Raungan ledakan meletus di lobi. Itu Sanford Collins, Presiden Asosiasi Amal. Bab 498. Kau sialan, ini kau, Mer. Collins. John segera memucat ketakutan ketika dia menatap sekelompok pria dengan tak percaya. Puan Jung, Tuan Yeager, apa yang kalian semua lakukan di sini? John dan sutradara lainnya sangat ketakutan. Huff, perusahaan akan ditutup jika aku tidak ada di sini. Sanford berkata dengan marah. Hah, tidak mungkin, Mer. Collins. Mengapa asosiasi amal ditutup? John tersenyum malu-malu, tidak menyadari bahwa pria yang berdiri tepat di depannya mampu menghancurkan seluruh perusahaan jika dia mau. Anda semua dipecat. Sebaiknya kau bersiap untuk semua investigasi yang akan kalian semua lalui. Kata Sanford dengan dingin. Apa? John dan sutradara lainnya merasa seperti baru saja disambar petir. Sanford kemudian menoleh ke 4 wakil presiden di belakangnya. Ketika ini semua berakhir, kita harus mengundurkan diri dan menjalani investigasi juga. Kami mengerti. Para wakil presiden langsung setuju. Ini adalah cara terbaik bagi mereka untuk menyelamatkan diri. John dan timnya bahkan lebih terkejut. Siapa di belakang Morris Group sehingga presiden kita secara sukarela mengundurkan diri? Baiklah, ayo kita periksa catatannya. Berhenti berlama-lama, kata Levi. Ya, ketua. Sanford dan anak buahnya segera memimpin. Iris menatap tajam ke arah Levi. Dia benar-benar bertindak keras. Satu-satunya alasan mengapa dia mengadakan pertunjukan seperti itu adalah karena Tuan Rhodes. Dan mereka memanggilnya Chief. Kau pria yang sok, Levi. Kebenaran terungkap dengan sendirinya tidak lama setelah semua orang tiba di asosiasi amal. Donasi 10 miliar itu memang dari Morris Group. Itu tidak ada hubungannya dengan Triple Group sama sekali. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya, komentar Levi. Tidak sama sekali, Chief. Aku akan mengurus semuanya. Sanford segera mengatur agar pengumuman dibuat, membenarkan bahwa Morris Group lah yang telah menyumbangkan uangnya. Kemudian, dia menghubungi semua penerbit dan media besar untuk melaporkan tindakan amal Morris Group. Dia juga memberikan Morris penghargaan dan sertifikat yang sah. Saya sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal ini, tetapi Anda harus mempersiapkannya. Itu semua adalah bagian dari proses hukum. Levi memelototi Sanford, menyebabkan Sanford gemetar ketakutan. Ngomong-ngomong, beritahu dunia bahwa Triple Group tidak pernah menyumbang 1 sen pun selama gala amal, perintah pria itu. Pemikiran Triple Group untuk mendapatkan bahkan tanpa melakukan apa-apa. Seperti itu akan terjadi. Sanford ragu-ragu sejenak. Bagaimanapun, Triple Group adalah perusahaan asing yang kuat. Ini tentu masalah yang sulit untuk dihadapi. Levi bersenandung dingin. Aku akan segera mengurusnya. Triple Group tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pria ini. Dengan sangat cepat, semua media besar mulai menanyakan hal berikut, kapan Triple Group akan menyumbang untuk program amal. Apakah itu benar-benar untuk amal, atau apakah mereka melakukannya hanya untuk pengaruh? Bahkan asosiasi amal mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi. Karenanya, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Hampton Utara. Jadi Triple Group hanyalah penipuan. Bukankah mereka menyumbang miliaran selama gala amal? Orang-orang dari Triple Group tidak lain adalah lintah. Itu adalah uang Morris Group dan akhirnya menjadi milik mereka. Betapa tidak tahu malunya, mereka bahkan memfitnah Oriental Star Group malam itu. Benar-benar sekelompok anjing. Air pasang dengan cepat berbalik. Triple Group sekarang dalam krisis setelah reputasinya hancur. Sementara itu, di dalam kantor Triple Group di Northampton, Horace Waller sedang merokok cerutu sambil terlihat sangat muram. Ada yang mencurigakan. Saya mendiskusikan semuanya dengan Sanford Collins dan membeli beberapa wakil presiden dan direkturnya. Mengapa ini terjadi? Horace bingung. Pada saat ini, seseorang dari asosiasi amal meminta untuk bertemu dengannya. Bab 499. Halo, Mer. Waller, kami tidak akan memaksa Anda untuk menyumbang 10 miliar, tetapi Anda sudah membuat keputusan malam itu di gala amal, jadi saya pikir sebaiknya Anda tidak menarik kembali kata-kata Anda. Ini akan menjadi publisitas buruk untuk Triple Group sebaliknya. Horace mengertakkan gigi dan membayar. Dia marah karena marah. Triple Group tidak pernah berniat membayar jumlah seperti itu.
Ini hanyalah kerugian akibat tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Horace memukul mejanya dengan marah. Sialan kau, Grup Morris. Pada saat itu, dia menerima panggilan telepon. Orang di telepon itu terus menghukumnya. Dengan wajah muram, Horace diam mendengarkan semua yang dikatakan kepadanya. Harold Park akan segera tiba di Northampton. Anda akan bertanggung jawab untuk menyambutnya. Serahkan semua masalah Northampton kepada Park mulai sekarang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membantunya. Ekspresi Horace langsung berubah saat nama itu disebutkan. Harold adalah putra Charles Park, manajer regional Triple Group di Erudia. Mereka adalah keturunan langsung dari keluarga yang memerintah Triple Group Daxia, dan memiliki kendali atas semua urusan di Erudia. Duo ayah dan anak inilah yang menyebabkan Scotiates kehilangan semua afiliasinya. Charles Park adalah seseorang yang bisa melawan Scotiates. Putranya bahkan lebih menakutkan. Horace tahu untuk apa Harold datang ke Northampton. Pria itu benar-benar menyimpang. Pukul 4 sore. Horace menunggu di persimpangan jalan raya dengan sekelompok besar orang. Sederet mobil datang tak lama kemudian. Kendaraan kedua adalah LaFerrari senilai 40 juta. Pintu terbuka dan keluarlah seorang pria muda berjas. Dia memiliki rambut biru dan telinganya ditindik. Sudut bibirnya sedikit melengkung saat dia berdiri di depan Horace. Selamat datang di Hampton Utara, Tuan Park. Horace membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Namun, pria Daxian itu tiba-tiba menjambak rambut Horace, menariknya ke depan. Horace berteriak kesakitan. Harold meninju wajah Horace, darah langsung muncrat kemana-mana. Dia melanjutkan serangan ganasnya pada Horace. Pria malang itu sekarang tampak benar-benar berantakan. Akhirnya, Harold menendang perut Horace, membuatnya terbang 8 meter ke belakang. Yang terakhir mencengkeram perutnya dan menggeliat kesakitan. Inilah tepatnya mengapa Horace takut pada Harold. Untungnya, dia adalah manajer umum di Erudia, dan dengan demikian masih bernilai bagi Triple Group. Kalau tidak, Harold pasti sudah mengirimnya untuk bertemu dengan pembuatnya. Sampah, kalian semua sampah, Harold mengamuk. Apa gunanya menjaga sampah sepertimu? Kami kehilangan 10 miliar begitu saja, belum lagi reputasi Triple ternoda. Pria itu sangat marah sehingga dia membawa beberapa anak buah Horace ke depan dan mulai memukuli mereka. Ini semua salahku, Harold, aku bersumpah akan mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari kita. Horace berjanji sambil berlutut di depan Harold. Kemudian, ia melanjutkan, saya juga telah menyiapkan beberapa wanita cantik untuk Anda, Tuan Park. Mereka semua adalah aktris yang baru-baru ini menjadi besar, seperti Trisha Sullivan dan Hazel Levin. Silakan nikmati waktu Anda bersama mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi hidupnya sendiri. Emosi Harold sedikit mereda. Nah, itulah yang saya bicarakan. Mungkin, bahkan Trisha Sullivan tidak akan mengharapkan hal seperti ini terjadi padanya setelah mengkhianati Oriental Star Group. Harold tiba-tiba teringat sesuatu. Kudengar aktris paling populer saat ini adalah Helena Engler. Bosnya juga sangat cantik. Saya rasa saya tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan Park. Horace mulai gemetar. Harold mencibir. Kalau begitu lupakan saja, aku akan mengurusnya sendiri. Ingat ini, Hampton Utara berada di bawah kekuasaan Triple Group. Itulah mengapa aku ada di sini. Bab 500. Harold sangat penuh dengan dirinya sendiri. Namun, Horace tidak menanyainya sama sekali. Karena dia tahu apa yang mampu dilakukan oleh Triple Group. Apa yang Charles dan putranya mampu lakukan. Faktanya, Charles dan putranya secara tidak jelas memegang kekuasaan lebih dari yang dimiliki Scotiates. Tapi mengapa mereka tidak pernah saling berhadapan secara langsung? Alasan utamanya adalah bahwa kerugiannya terlalu besar, bahkan jika mereka akan menang. Itu akan sama dengan membunuh 1000 anak buah Scott tapi kehilangan 800 orangnya sendiri. Sekarang faksi Scott telah runtuh, Triple Group berdiri sendiri dan teguh di Erudia. Mereka sekarang bisa melakukan apapun yang mereka suka. Triple Group tidak memiliki masalah mengambil alih Salt City dan 10 area lainnya. Kacang yang paling sulit dipecahkan adalah Northampton. Charles segera mengirim putranya ke sana setelah Horace mengacau. Malam itu, Trisha Sullivan dan wanita lain yang telah menandatangani kontrak budak Triple Group diberikan neraka. Keesokan harinya, mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Horace bergidik mendengar berita itu. Harold benar-benar cabul yang memperlakukan wanita seperti mainan. Banyak dari mereka meninggal. Mereka yang tidak berakhir dengan depresi atau tetap di rumah sakit. Maurice juga ketakutan. Harold berjalan keluar dan menabraknya. Kudengar kau membuatnya cukup besar, tapi sekarang kau hanyalah tikus jalanan. Bagaimana kau bisa menghasilkan uang untukku? Harold bertanya dengan dingin. Aku bisa berakting, jawab Maurice sambil gemetar. Aku bisa merekam banyak film. Harold menepuk pipi pria itu. Apakah menurutmu ada orang yang akan menonton filmmu? Saya. Maurice membeku di tempat. Harold meludah ke tanah.
Jilat, saya orang yang suka meludah dimanapun saya suka. Mulai sekarang, tugas Anda adalah menjilat semua ludah saya, katanya sambil tertawa. Tidak. Maurice langsung memucat. Bagaimana bisa seorang selebriti seperti dia melakukan hal seperti itu? Sekarang, Harold menendang Maurice ke tanah. Maurice tidak punya pilihan selain menjilatnya sampai bersih. Harold akhirnya meludah di lantai sepanjang hari. Putus asa. Keputusasaan tanpa akhir. Maurice akan tetap menjadi selebritas yang sedang tren jika dia tetap bergabung dengan Oriental Star Group. Masa depannya akan penuh dengan kekayaan, kemuliaan dan kemegahan. Sayangnya, dia hanya bisa melalui penderitaan seperti itu sekarang. Di Taman Bayview, Iris menjemput Levi untuk bekerja di Porsche-nya. Zoe tersenyum tak berdaya. Sahabatnya yang sombong sebenarnya mendorong Levi untuk bekerja. Pasti karena dia begitu menawan. Zoe tersenyum. Saat mengemudi, dia tiba-tiba melihat sebuah Ferrari melaju dengan sembrono di jalur kiri, mengabaikan semua peraturan lalu lintas. Semua kendaraan di sekitarnya berusaha menghindarinya. Mereka yang tidak berhasil tepat waktu akhirnya menabrak mobil lain atau pagar pengaman. Apa? Mata Zoe melebar tak percaya. Ferrari itu tiba-tiba berbelok ke jalur kanan dan mulai meluncur ke arahnya. Zoe tidak mengemudi dengan lambat, tetapi sudah terlambat untuk berpindah jalur. Kedua mobil itu bertabrakan dengan keras. Airbag langsung dikerahkan, melindungi Zoe. Tidak ada yang terluka. Namun, kendaraan adalah cerita yang berbeda. Kepala Ferrari benar-benar ambruk, dan Audi 7 RS milik Zoe juga rusak parah. Pemilik Ferrari turun. Dia tampak sangat mengancam dengan rambut biru dan telinganya yang indik. Di belakang Ferrari ada beberapa kendaraan lain. Lusinan pria berpakaian hitam mulai keluar dan berjalan mendekat. Bagaimana kamu bisa mengemudi? Pelayan Harold, Bennett Cheney, dengan galak memberikan beberapa tendangan kepada Audi milik Zoe. Bersambung.